Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, semua keluarga Rukun Santa Agnes. Malam ini kita bertemu kembali, walau hanya beribadah lewat live stream. Semoga hati kita selalu tetap bersatu dalam kasih Kristus. Selamat beribadah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tema kita malam ini adalah anugerah bukanlah upah. Bacaan firman hari ini sungguh akan sangat menguatkan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang para pekerja upahan di kebun anggur yang akan menyadarkan kita bahwa begitu besar anugerah dan kasih Tuhan kepada kita semua, seperti bacaan firman yang akan kita dengarkan nanti. Mari kita menyatakan tobat kita dengan mendoakan, saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sungguh berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga malam ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga Engkau selalu memberkati dan melindungi kami, semua yang mengikuti ibadah live stream pada malam hari ini, maupun saudara-saudara kami yang belum sempat mengikutinya. Biarlah firman-Mu dapat menjadi remah dalam kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh para gembala? Kalian menikmati susunya, kalian memakai bulunya
dengan membuat pakaian. Kalian menyembelih yang gemuk-gemuk, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kalian gembalakan. Yang lemah tidak kalian kuatkan, yang sakit tidak kalian obati, yang luka tidak kalian balut, yang tersesat tidak kalian bawa pulang, yang hilang tidak kalian cari, melainkan mereka kalian injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, mereka tercerai-berai karena gembalanya tidak ada, dan mereka menjadi mangsa segala binatang di hutan. Domba-dombaku tercerai-berai dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh negeri domba-dombaku tercerai-berai, tanpa ada seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan Allah. Domba-dombaku menjadi mangsa dan makanan segala binatang di hutan, karena tidak ada yang menggembalakannya. Sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah sabda Tuhan. Aku sendiri akan melawan para gembala dan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga seterusnya tidak lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan kami dengan mereka yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil Matius hari ini membuat kita untuk disadarkan bahwa sesuatu anugerah itu bukanlah upah. Ada satu cerita pendek. Ada seorang anak berusia 15 tahun yang biasanya malas membantu orang tuanya. Tiba-tiba rajin, menjadi sangat rajin dan bersemangat membersihkan rumah, membantu memasak, dan apapun dia lakukan di rumah. Di akhir minggu itu, ibunya menemukan secari kertas yang bertuliskan jumlah jam kerja dan sejumlah upah yang seharusnya diterima anaknya. Keesokan harinya, anaknya terkejut karena dia menemukan balasan surat ibunya yang berisi daftar seluruh kebutuhan hidupnya sejak ia berusia 1 tahun, sejak dia berusia 1 tahun sampai dengan 15 tahun. Atau kebutuhan untuk pembelian susu, makanan, pakaian, uang jajan, sepatu, tas sekolah, buku, dan lain-lain. Anak ini tidak menyadari bahwa kesempatan menjadi anak dalam keluarga itu adalah anugerah yang tidak dapat dibandingkan dengan upah sebesar apapun. Anak ini pasti tidak bisa membalasnya. Kisah perumpamaan Yesus kepada murid-muridnya tentang orang-orang upahan di kebun anggur pun di dalam bacaan firman mengajak kita berpikir tentang anugerah yang tidak dapat diperhitungkan sebagai upah. Dikisahkan bahwa tuan rumah itu mencari pekerja untuk kebun anggurnya.
menjelaskan bahwa dia sebagai pemilik kebun anggur dan dia berinisiatif mencari pekerja-pekerja. Maka berapapun upah yang diberikan kepada para pekerja, sepenuhnya berdasarkan keputusannya. Kepada sekelompok pekerja pertama yang bekerja dari pagi hingga malam, ia sepakat memberi upah sedinar sehari. Kemudian ia berulang kali mendapatkan orang-orang yang menganggur dari jam 9, jam 12, jam 3 sampai jam 5 sore. Dan ia memberikan upah yang sama. Dan ia meminta mereka bekerja di kebunnya. Orang-orang ini pasti tidak mendapatkan upah apabila dia menganggur sepanjang hari. Jadi kesempatan bekerja itu adalah sebuah anugerah. Ketika malam tiba, tuan rumah tersebut memberikan upah kepada setiap pekerja, mulai dari yang terakhir yang bekerja sampai dan yang bekerja dari pagi. Para pekerja ini bekerja dari pagi sampai malam, protes atas tindakan tuan rumah tersebut karena memberi upah yang sama kepada semua pekerja. Tuan rumah itu mengatakan bahwa mereka telah menerima sesuai kesepakatan, jadi protes mereka ini tidak beralasan. Jika mereka permasalahkan adalah upah yang diberikan kepada para pekerja lainnya, maka sepenuhnya itu menjadi hak tuan tersebut. Jadi ya ini pun tidak beralasan. Apakah ini adil? Ya adil, karena itu adalah hak pemberi upah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, coba kita renungkan, demikianlah Allah yang murah hati, yang memberikan anugerah kepada siapa dia mau memberikannya. Tak seorang pun memiliki hak untuk mempertanyakan keadilannya, karena hidup kekal yang dimilikinya pun adalah anugerahnya. Kesehatan kita, napas kehidupan, pekerjaan, pelayanan kita, itu adalah anugerah dari Tuhan. Masih adakah upah yang layak kita minta sebagai hasil pelayanan kita, bila kita menyadari bahwa kesempatan hidup dan melayani itu adalah anugerahnya? Bapak, Ibu yang terkasih, untuk memperjelas perkataan Yesus bahwa orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terkemudian, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang-orang upahan kebun anggur. Yesus ingin murid-muridnya punya konsep benar tentang upah yang akan mereka terima saat kedatangannya kedua kali. Perumpamaan ini ingin mengajarkan kita semua bahwa di mata Tuhan setiap pekerja itu adalah sama-sama bekerja dan sama-sama mendapat upah. Namun orang terakhir bisa saja menjadi terdahulu karena ia melayani dengan sepenuh hati, bukan karena upah. Sementara orang yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir karena melayani dengan motivasi upah. Orang yang demikian biasanya tidak setia. Mereka akan melarikan diri bila kesulitan dan penderitaan datang, karena mereka adalah orang upahan. Seperti bacaan dalam Injil Yohanes 10 ayat 12 dan 13. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merekam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Di sini jelas bahwa seorang gembala upahan pasti akan meninggalkan domba-dombanya, seperti di bacaan pertama tadi juga yang disinggung masalah gembala ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita, bukan karena upah. Lakukanlah dengan penuh ucapan syukur. Upah yang Tuhan akan berikan merupakan kemurahan-Nya. Janganlah menuntut, apalagi iri terhadap orang lain. Marilah kita saling mendukung, bekerja sama dalam memperluas kerajaan surga di bumi ini, melalui pelayanan dan pemberitaan Injil kita. Amin. Mari kita meningkatkan iman percaya kita dengan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa umat. Ya Bapa, inilah wujud-wujud doa kami yang kami hantarkan ke hadirat-Mu ya Allah, yang akan memberikan kekuatan bagi kami semua untuk menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan ini. Ya Bapa, begitu banyak masalah di negeri kami yang harus diselesaikan para pemimpin bangsa kami. Bantulah agar para pemimpin-pemimpin kami dapat bekerja sama, terlebih khusus dalam menuntaskan pandemi COVID-19 ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja yang kita cintai, ya Bapa, bantulah gereja-Mu agar tidak terperangkap dalam kekuasaan yang tidak memperhatikan keadilan, melainkan semakin lama semakin rendah hati dan rela untuk melayani sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi rukun Santa Agnes dan semua keluarga kami, kiranya berkat rahmat sukacita dari Allah Bapa senantiasa ada bersama kami, sehingga hati kami semakin dikuatkan dan dipersatukan dalam setiap pelayanan kami, meskipun hanya beribadah lewat live stream. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami semua yang mengikuti ibadah ini, kiranya bimbingan Roh Kudus selalu hadir dalam pelayanan kami, tanpa memandang keadaan dan kondisi apapun terhadap kami, melainkan menyadari bahwa kami semuanya pun terpanggil untuk melayani-Mu sebagai suatu anugerah bagi kami semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Bapak Andini yang lagi dalam keadaan sakit. Semoga mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus, supaya dapat beraktivitas kembali, dan kiranya Engkau selalu memberkati seluruh keluarganya, supaya selalu mendapatkan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu ya Bapa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kesembuhan juga buat saudara Brens Lengkong, kakaknya Ibu Feby yang saat ini sedang sakit. Semoga belas kasih Tuhan Yesus selalu ada buat kesembuhannya, karena kami percaya mujizat pasti terjadi dalam kuasa-Nya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa-doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Penutup, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas anugerah yang telah kami terima pada malam hari ini. Semoga kami senantiasa diberkati oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan firman-Mu selalu menjadi remah dalam kehidupan keluarga masing-masing. Terlebih khusus untuk rukun Santa Agnes yang kami doakan dalam ibadah pada malam hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Mohon berkat Allah sebagai kekuatan agar kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang baik. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadah sudah selesai. Syukur kepada Allah. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.